Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Maranatha Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, betapa besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberkati, menyertai, dan menyelamatkan kami dalam situasi yang kami masuki. Dan secara istimewa Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari Minggu Trinitas ini, kami boleh beribadah bersama. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Semua yang hadir ini Bapa, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kiranya kami diterangi oleh sabda Allah. Roh Kudus menyertai kami, sehingga oleh hikmat-Nya kami dimampukan mengerti kehendak-Mu, dan terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman diambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11, murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir dalam kebaktian ini, baik di sini atau barangkali juga mengikuti ibadah ini secara online. Saya datang dengan istri saya, juga dengan 4 orang pemuda yang tadi baru saja menyanyikan pujian, Voka Group Lalove. Saudara-saudara, saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Aryo, juga kepada majelis, kepada Pak Pendeta Arya, dan juga kepada majelis serta jemaat, boleh berkenan menerima kami. Selain untuk memberitakan firman, ada penggalangan dana, begitu ya. Kami tahun ini dipercaya oleh MPH PGIW DKI menjadi panitia penyelenggara rapat Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Jakarta yang akan dilaksanakan nanti pada bulan November yang akan datang. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu dalam penggalangan dana kami ini. Saya ingin menyampaikan pertama-tama di awal renungan ini, jangan lupa bahagia. Ada bahagia di tempat ini? Amin. Ada amin? Mari memberikan senyuman kepada teman di kiri kanan kita. Ya. Yang pakai masker kelihatan dari keningnya, begitu ya. Saudara-saudara, kenapa saya memulai dengan ajakan untuk jangan lupa bahagia? Karena Harian Kompas beberapa waktu lalu merilis negara-negara paling berbahagia. Jadi ada 10 negara paling berbahagia. Yang pertama itu adalah Finlandia. Kemudian yang kedua Denmark.
yang ketiga Islandia, lalu yang keempat Swiss, kemudian Belanda, lalu Luxembourg, dan yang berikutnya yang keenam, ketujuh adalah Norwegia, Swedia, baru kemudian Norwegia, lalu yang kedelapan itu, yang kesembilan itu adalah Israel. Jadi biar perang dia masih tergolong negara berbahagia ya. Pikir kita kalau udah perang nggak ada bahagianya lagi. Ternyata masih bahagia. Jadi jangan menganggap suami istri yang berantem nggak bahagia, ya. Bisa jadi mereka bahagia. Dan biasanya setelah ribut, adem kan, ya. Setelah berantem biasanya lebih mendalam kasihnya. Dan negara yang terakhir yang berbahagia adalah New Zealand, Selandia Baru. Selandia Baru biasanya ada di peringkat di pertengahan atas, sekarang dia turun ke bawah. Saudara-saudara, Indonesia urutan keberapa? 87. Urutan 87. Singapura urutan ke-27, ya. Filipina 60, lalu kemudian Thailand 61, Malaysia 70, Vietnam 77. Indonesia masih di bawah 87. Jadi rupanya negara kita kurang bahagia begitu ya. Saudara-saudara, meski negara kita dinilai kurang berbahagia, saya berharap jemaat GKJ Kanaan Bintaro berbahagia. Ada amin? Ada amin, ya. Mana pasangan yang suami istri duduk berdampingan ada di sini? Ya, bapak-bapak pegang tangan istri ya. Ya, saya mengajak bapak-bapak yang duduk berdampingan dengan istri pegang tangan istrinya ya. Ya. Lalu balas dong ibu-ibu, pegang tangan bapaknya. Ya. Saudara-saudara, saya yakin dengan memegang tangan pasangan, rasa bahagia makin membuncah begitu ya. Makin keluar begitu. Jadi saya doakan GKJ Kanaan Bintaro adalah orang-orang yang berbahagia. Meskipun di luar sana situasinya mungkin tidak memungkinkan kita bahagia, tapi di sini harus tetap berbahagia. Ada amin. Saudara-saudara, saya membaca lagi di harian yang sama, faktor-faktor apa khususnya di Indonesia yang menyebabkan kita kurang bahagia atau kemudian menghalangi kita untuk bahagia. Ternyata faktor pertama adalah sikap intoleran. Faktor pertama adalah sikap intoleran. Dan kita tahu Indonesia masih diwarnai oleh sikap-sikap intoleran, bukan? Kemudian yang kedua adalah sampah yang tidak dikelola dengan baik. Ya. Jadi ada sampah di sekitar kita, ada sampah di rumah, itu tandanya kita belum berbahagia secara maksimal. Dan faktor yang ketiga adalah kemacetan. Ya, saya tidak akan membahas mengenai intoleran dan saya juga tidak membahas mengenai kemacetan. Saya mau membahas sampah karena itu berkaitan dengan tema hari ini. Berperan serta dalam pemulihan ciptaan. Ya, berperan serta dalam karya pemulihan ciptaan. Jadi tema ini mau mengarahkan kita pada suatu sikap yang lebih ramah, lebih baik, lebih peka kepada lingkungan di mana kita hidup. Saudara-saudara, sampah yang tidak dikelola rupanya juga mempengaruhi kebahagiaan kita. Jadi setelah membaca bahan itu, setelah membaca berita itu, sepulang dari mana-mana saya lihat ada sampah di rumah, ada pohon mangga, ada daun-daun mangga di situ, saya langsung sapu. Saya tidak mau menunggu istri saya atau anak saya atau ponakan di rumah. Saya jadi berpengaruh sekali ya waktu saya membaca. Jadi ketika saya membaca itu rupanya sampah ternyata mempengaruhi kebahagiaan kita dan saya tidak mau menjadi orang yang tidak bahagia. Saya harus menjadi orang yang bahagia karena itu saya tidak mau ada sampah. Makanya pulang ke rumah kalau saya lihat ada sampah saya sapu. Tanpa harus menunggu istri, anak, atau ponakan. Begitu juga kalau saya masuk dalam rumah, terkadang malam saya tiba di rumah, saya lihat ada piring kotor. Mungkin mereka makan,
tidak sempat nyuci piring, atau anak saya disuruh nyuci piring, dia ngantuk dan ketiduran, saya cuci. Ya, jadi saya cuci begitu ya. Istri saya bangun, ih siapa yang nyuci piring tadi malam? Selalu saya tidak mau menjawab begitu ya. Dia tanya, kamu ya Pak? Siapa lagi dong? Ya, siapa lagi? Dia tersenyum begitu ya, melihat suami yang mulai peduli dalam rumah tangga. Bahkan kalau saya pulang, misalnya istri saya rendam baju, lalu dia tidak sempat nyuci pagi itu, apalagi ada tugas, saya nyuci, ya, saya nyuci. Lalu dia pulang, siapa yang nyuci baju saya? Saya jawab lagi, siapa lagi dong, ya kan? Dia makin sumringah begitu ya, bahagia. Saudara-saudara, saya mau mengajak bapak-bapak ya, ibu-ibu sudah pasti, bapak-bapak saya mau ajak. Mulai hari ini pulang ke rumah, ada sampah jangan tunggu istri atau anak. Ada piring kotor, mari kita cuci. Siap? Siap ya? Ini komitmen bapak-bapak nih. Di hari Minggu Trinitas, bapak-bapak, nanti 2 bulan lagi saya diundang di sini, saya mau evaluasi. Ya? Mau dievaluasi, ya? 2 bulan lagi berarti saya bawa lagi Lalove begitu ya. Jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan, karena di mana saya pergi saya selalu bermohon jika dimungkinkan kami menyumbang lagu untuk penggalangan dana begitu ya. Karena kalau 2 bulan lagi diundang, pelaksanaan sidang MPL DKI Jakarta masih bulan November, berarti masih proses penggalangan dana begitu ya. Jadi saya mau ajak bapak-bapak, mari bapak-bapak. Lalu kemudian kalau kita menemukan sampah atau ada sesuatu yang kotor di rumah, kita bersihkan, kita sapu. Demikian juga piring atau barangkali mungkin pakaian yang direndam oleh istri. Ya, di dalamnya pasti ada pakaian kita juga, bukan? Mari kita cuci ya. Beberapa bulan ini saya lakukan, istri saya bahagia begitu ya. Saya lihat dia makin muda. Oh, rupanya kunci awet mudanya istri ada sama bapak. Ya, jadi kalau istri tampak kusam mukanya tua, kuncinya juga sama bapak ya, kuncinya sama bapak ya. Jadi saudara-saudara, saya mengajak ya, dan ternyata menarik Pak, menarik ya, ketika kita melakukan itu tanpa disuruh atau tanpa diomelin, ya, lalu membuat secara pribadi saya merasa bahagia, ya, dan tentu makin bahagia ketika selalu melihat istri saya senyum-senyum begitu ya. Selama ini mukanya selalu merenggut aja begitu ya. Tapi beberapa bulan ini dia selalu sumringah. Wah, saya bilang ternyata betul yang dibilang oleh Kompas itu ya. Sampah mempengaruhi kebahagiaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai lingkungan, saya membaca beberapa bahan. Ternyata ketika kekristenan hadir, dia memberikan semacam nilai-nilai baru, titik-titik yang lebih terang tentang sikap kekristenan atau sikap umat Tuhan terhadap alam. Karena sebelum kekristenan ada, pola sikap manusia terhadap alam itu sangat agresor, ya, menjadi perusak lingkungan. Jadi kalau saya membaca data-data, misalnya dijelaskan di situ, paham-paham yang dianut oleh manusia, suku-suku juga, termasuk agama-agama lama, adalah kuasailah bumi, kemudian babatlah hutan untuk kepentinganmu, ambillah sesuka-sukamu, karena memang dunia ini diberikan untuk kamu. Karena dunia ini diberikan untuk kenikmatanmu. Oleh sebab itu, pola hidup masyarakat kuno, termasuk juga masyarakat-masyarakat kita yang masih ada di dusun, itu tampak sekali bagaimana mereka menghanguskan hutan, lalu kemudian menanam palawija atau menanam padi, sesudah itu panen ditinggalkan, pindah lagi ke tempat lain, karena asumsi mereka atau frame berpikir mereka masih luas tanah kita. Hutan kita ini masih terbentang luas, jadi lakukan apa saja. Kita membabat hari ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Itu dulu. Walaupun ketika kita mencermati masih ada sisa-sisanya sampai hari ini. Bahkan
Tuhan-Tuhan pada masa itu, pada masa lampau, selalu hadir dengan narasi-narasi kuasailah bumi, lalu kemudian nikmatilah segala sesuatu sesuai dengan kepentinganmu. Saudara-saudara, Alkitab datang dengan suara yang berbeda. Ya, dalam Kejadian dikatakan, kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Kata taklukkan itu bukan dalam rangka menghancurkan, meluluh lantahkan, melainkan memelihara bumi. Jadi dalam perspektif Alkitab, manusia dikehendaki bukan menjadi agresor, ya, bukan menjadi penghancur lingkungan sekitarnya, melainkan pemelihara dengan satu tanggung jawab bahwa sikap kita terhadap alam pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau kita telusuri dari awal penciptaan dunia, di situ dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, dengan gambaran bahwa situasi itu sangat kacau balau. Yang dalam bahasa Ibraninya disebut dengan ungkapan tohu wabohu. Suatu situasi yang benar-benar kacau balau, dan Tuhan datang untuk menyingkirkan kekacauan itu dengan apa? Dengan menciptakan terang, menciptakan darat, menciptakan alam, angkasa, menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang di laut, binatang di darat, binatang di udara, dan pada akhirnya manusia diciptakan sebagai mahkota dari seluruh ciptaan yang lain dengan satu maksud, Anda akan memelihara bumi ini. Saudara-saudara, jadi penciptaan Tuhan itu untuk menyingkirkan kuasa yang mengacaukan. Dan refleksi saya terkait dengan peristiwa itu adalah kita diberikan kuasa oleh Tuhan di bumi ini, salah satunya adalah untuk melawan setiap kekuatan-kekuatan yang menghancurkan, yang membinasakan. Dan gereja punya tugas itu. Kembali kepada perspektif ekologis dalam kaitan dengan renungan hari ini, dunia kita sekarang semakin rapuh. Kalau saya membaca karya klasik, ya, dari sebuah buku, penulisnya bernama Thomas Malthus. Dia menulis karya klasiknya berjudul Essay on the Principle of Population. Itu dia tulis tahun 1798, bayangkan 1798. Dan dia di situ menekankan, satu pokok yang ditekankan di situ adalah bencana-bencana di masa yang akan datang manakala populasi manusia sudah melampaui sumber daya alam. Ya, jadi tahun 1798 dia sudah menyentil itu, tetapi tidak berpengaruh. Di abad 19 juga tidak berpengaruh, masuk abad 19 juga orang masih suka-sukanya membabat hutan, melakukan apa yang mereka suka dalam rangka meraup kenikmatan, mendapatkan keuntungan. Memasuki abad ke-20, karena kondisi kita benar-benar memprihatinkan, sebab manusia makin banyak. Sekarang ini jumlah penduduk di muka bumi hampir 8 miliar. Hampir 8 miliar. Jadi memang suara-suara kepedulian terhadap lingkungan, dan di kekristenan dikenal dengan teologi ekologis, ada juga teologi teodise yang membahas soal bencana-bencana yang terjadi. Lalu kemudian memunculkan pertanyaan, di mana Tuhan di tengah-tengah penderitaan bencana tersebut. Jadi kekristenan lalu mulai merumuskan sikap-sikapnya dalam rumusan teologi ekologis maupun juga teologi teodise. Karena apa? Karena bumi kita makin terancam. Menurut saya pernah menyinggung profesor matematika yang kuliahnya kami pernah ikuti, dia mengatakan kiamat dunia ini atau kiamatnya dunia ini itu tidak usah menunggu hari Tuhan. Menurut sang profesor,
Lalu dia memaparkan di slide itu bagan, kemudian tayangan video, dan dia menjelaskan jika sikap manusia yang suka menghancurkan alam, tidak ramah kepada lingkungan, membuang sampah tanpa mampu mengelolanya, maka grafik yang akan kemudian terjadi adalah menuju kepada panasnya bumi ini. Sebab ozon akan terbuka, lalu kemudian matahari akan menyinari langsung. Kita akan terpapar langsung oleh matahari, dan kalau itu terjadi, maka kita bisa bayangkan segala-galanya akan hancur. Jadi dalam hitungan mereka tidak usah tunggu hari Tuhan. Itu kami bisa menghitung beberapa ratus tahun yang akan datang kalau pola sikap manusia yang suka menghancurkan lingkungan, tidak ramah kepada keadaan di sekitar, sampah dibuang terus-menerus, diproduksi terus-menerus dengan sembarangan. Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesar sampah, ya, terutama yang membuang sampah di lautan. Itu kita urutan kedua. Jadi kalau pola sikap itu terus-menerus seperti itu, dalam hitungan ratusan tahun yang akan datang, dunia kita, bumi kita akan sangat kepanasan. Dan karena itu, disitulah kiamat akan terjadi. Saudara-saudara, dia mengatakan, saya tetap percaya dengan kiamat. Tetapi kalau kita tidak memperbarui sikap kita terhadap lingkungan, maka sepertinya kalau kiamat belum datang sesuai yang dikatakan oleh kitab suci, Alkitab maupun Quran, mungkin akan terjadi lebih dulu. Karena kepanasan yang amat sangat hebat itu akan lalu melanda kita semua. Karena itu saudara-saudara, saya akan memberikan beberapa rincian. Yang pertama, sebagai orang Kristen, kita mempunyai paham bahwa dunia ini dengan segala isinya diciptakan untuk menunjang kehidupan manusia. Tetapi sebaliknya, manusia diciptakan untuk memelihara alam. Oleh karena itu, mari kita membangun sikap baru untuk memelihara alam ini. Ya, tanpa kemudian menunggu himbauan-himbauan. Ya, puji Tuhan, beberapa gereja termasuk GKJ, Gereja Kristen Jawa, itu mempunyai tema-tema terkait dengan lingkungan. Bagaimana kita harus peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, kita harus mengembangkan tanggung jawab ini, baik dalam kaitan pelayanan kita sehari-hari, maupun juga dalam kehidupan kita terkait dengan masyarakat luas. Gereja harus menjadi pelopor di situ. Saudara-saudara, dunia kita, terutama bumi kita, benar-benar sudah memperlihatkan hal-hal yang sangat memprihatinkan dan mengancam kita. Jadi kita harus bersikap. Pokok ketiga yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana kita mulai merapikan diri kita. Salah satunya tadi ajakan saya kepada bapak-bapak. Ya, tentu kepada semuanya, tapi saya hari ini mengajak bapak-bapak saja, ya. Mengajak bapak-bapak saja, karena saya tahu ibu-ibu sudah dari dulu sampai sekarang itu peduli kepada lingkungan, begitu ya. Ada ibu-ibu yang tidak peduli kepada lingkungan? Berarti dia bukan ibu-ibu lagi, dia udah jadi bapak-bapak, begitu ya. Dia udah jadi bapak-bapak ya. Yang saya dengar biasanya bapak-bapak yang agak kurang peka dengan situasi dan lingkungan. Jadi karena itu hari ini saya khusus mengajak bapak-bapak ya. Pulang rumah ada sampah, mari kita angkat tanpa menunggu orang lain. Ada piring kotor, mari kita nyuci. Pasti saya jamin bapak-bapak akan bahagia dan istrinya akan lebih awet muda, begitu ya. Kemudian pakaian kalau memang ada dalam rendaman, ya sekarang sih enak ya, tinggal pakai mesin ya. Kami pakai mesin cuci, tapi beberapa bulan lalu mesin cucinya rusak. Saya bilang sama istri saya dan anak, kita kerjakan dengan tangan sendiri, begitu ya. Jadi jangan pikir saya pulang rumah enak-enak nyuci saya, Pak. Nyuci saya, Bu. Nyuci ya. Nyuci saya ya. Ya, nanti istri saya, wah jangan ngomong gitu dong, ya kan? Nggak apa-apa. Sekali-sekali kan saya promosi begitu ya. Ya. Karena kalau di jemaat saya tidak terlalu bisa terbuka promosi begini ya. Tidak terlalu bisa. Kalau di jemaat GKJ Kanaan
enaknya kalau di GKJ Kanaan, saya kalau datang di sini kayak kena chemistry-nya begitu. Tidak gampang loh, kita datang ke jemaat lalu langsung connect begitu. Ya, di tempat lain biar saya omong begini aja mukanya begitu kan. Tapi kalau jemaat di sini kita omong ada respon begitu ya. Itu luar biasa, dan respon-respon seperti itu membuat kita lebih percaya diri ya untuk berdiri di sini. Saudara-saudara, amanat agung yang diberikan oleh Tuhan tadi, kita tahu bersama itu adalah amanat dalam rangka pekabaran Injil. Tetapi saya akan menyoroti amanat agung itu dari sisi yang sekarang kita bahas, lingkungan hidup. Sebab apa? Pemberitaan Injil sesungguhnya bukan sesuatu yang ditujukan kepada manusia semata. Dalam Markus 16 ayat 15, di sana hal yang sama digaungkan tetapi dengan penekanan yang khas. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ya, semua makhluk berarti manusianya, tumbuhannya, mungkin tanah, batu. Lalu ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana kita memberitakan Injil kepada pohon? Saya bilang gampang, rawat pohon itu. Iya kan? Kalau misalnya kita menanam bunga, rawat bunga itu, dielus-elus begitu kan? Sambil dinyanyiin ya, kami puji dengan riang. Karena Yeremia beberapa ayatnya mengatakan tanaman-tanaman dan pohon-pohon juga memuji Tuhan. Dia menggambarkan tanaman itu sebagai manusia yang memuji Tuhan. Tidak memuji Tuhan seperti kita. Tidak memuji Tuhan seperti Prokantor atau Lalove. Tapi dengan caranya. Nah, bila mana kita merawat tanaman atau mendekati mungkin tumbuhan, ingatlah bahwa mereka adalah sahabat kita. Harus dirawat juga, bukan? Harus didekati juga dengan sebuah keramahan, ya, dengan sebuah sikap yang juga hormat pada tanaman. Saya mendengar ada beberapa orang yang pencinta kembang, pencinta tanaman. Mereka bilang, ya selain mereka merawat bunga, menyentuhnya, memperhatikan pupuknya, mereka ngomong begitu ya. Mereka bicara, lalu menyampaikan sesuatu yang mereka anggap bisa didengar oleh tumbuhan ini, oleh tanaman ini. Nah, tadinya saya agak protes, saya bilang mana bisa pohon mendengar begitu ya, mana bisa pohon ikut bernyanyi dengan kita. Tetapi ada banyak penelitian menunjukkan sikap-sikap kita terhadap sesuatu yang ada di depan kita itu sangat mempengaruhi, sangat memberi pengaruh ya. Jadi sikap kita kepada pohon, ada pohon mangganya di sini nggak berbuah, ya mungkin sikapnya kurang ramah, ya kan? Bisa jadi kan? Ada alpukatnya yang nggak berbuah di sini, bisa jadi. Kalau yang lain salak atau yang harus dikawinkan, ya kita kurang paham aja begitu ya. Harusnya kita tahu bagaimana mengawinkan suatu tanaman, ya kita nggak tahu. Tetapi kalau umpamanya kita tahu, itu bagian dari pengenalan kita akan tanaman itu, supaya kita memahaminya. Jadi amanat agung tentang pemberitaan firman ke segala penjuru sesungguhnya juga adalah sebuah amanat untuk memberitakan Injil kepada makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Nah, dengan demikian saya ingin mengajak kita bahwa mari kita membangun suatu sikap baru terkait dengan lingkungan, bahwa kepada tanah kita, kepada tanaman, tumbuhan, lingkungan, rupanya kita harus mengekspresikan Injil itu sebagai sesuatu yang ditujukan kepada mereka. Bagaimana caranya? Kita merawat kebersihan, kita menjaga lingkungan, dan bahkan kita mengajak seluruh warga gereja, termasuk juga masyarakat, untuk peduli terhadap lingkungan. Kalau tidak, maka alam akan bangkit melawan kita. Jadi kita kan baru melewati masa pandemi. Ada yang mengatakan munculnya COVID adalah akibat dari ketidakseimbangan alam, karena manusia sudah berlaku tidak adil kepada alam. Yang
kemudian menyebabkan muncullah penyakit. COVID disinyalir muncul dari kelelawar, ya kan? Ada flu babi, ada flu sapi, ada flu burung, ada flu apa lagi? Kan heran, masa dulu hewan itu diciptakan untuk mendukung kita, sekarang menjadi sumber penyakit. Di kampung saya, di Poso, itu orang tidak berani makan babi sekarang, karena ada virus yang mematikan. Jadi kemarin saya telepon adik saya karena ada keluarga yang datang ke Jakarta. Kalau biasanya ada keluarga, saya selalu pesan babi goreng. Saya bilang, Dek, buatkan babi goreng ya, nanti saya kirim duitnya. Oh, udah nggak ada yang makan babi di sini loh. Kenapa? Babi di sini semua mati karena ada virus. Dan kalaupun ada yang hidup, orang tidak berani motong, tidak berani untuk konsumsi. Bayangkan, ya kan? Saya bilang sama mereka, itu karena kalian kurang orang Batak aja di situ, ya kan? Kalau ada orang Batak itu amannya semua ya. Orang Batak itu ditakuti sama virus babi begitu ya. Iya. Karena istri saya yang orang Batak, istri saya, ya. Dia nggak pulang kampung, makanya datanglah virus itu. Saudara-saudara, kan aneh. Semua itu lalu menjadi sumber penyakit. Artinya kita tidak lagi menjadi manusia yang diciptakan oleh Tuhan sebagai mahkota dari seluruh ciptaan dengan satu mandat untuk menjaga dan memelihara bumi. Saudara-saudara, kalau ini tidak kita teruskan sebagai suatu kebijakan, terutama ya sebagai suatu sikap hati, maka benar-benar kita akan mengalami kehancuran lebih cepat dibandingkan apa yang selalu dikatakan dalam kitab-kitab suci. Oleh karena itu, pada akhirnya, mari kita memelihara lingkungan kita. Alkitab ada dengan narasi-narasi yang sesungguhnya kuat tentang kepedulian terhadap alam. Allah datang menciptakan bumi pertama-tama untuk menghancurkan kekuatan tohu wabohu. Yesus datang ke dalam dunia untuk menghancurkan segala kekuatan-kekuatan jahat. Maka itu dulu waktu saya mengajar, ada mahasiswa yang bertanya, Pak, kenapa sih dalam Alkitab banyak diceritakan soal setan lah, kekuatan jahat lah, dan lain-lain sebagainya? Saya bilang, itu diceritakan bukan untuk menekankan setannya, melainkan untuk menunjukkan kepada Anda dan saya, ketika Yesus menjumpai mereka, mereka takluk, mereka tunduk, mereka menyerah. Malah orang yang kerasukan setan cukup banyak di padang Gerasa. Setan yang merasuki itu namanya apa? Legion. Ya. Lalu ketika berjumpa dengan Yesus, dia tunduk takluk dan bilang, jangan apa-apakan aku. Kalau boleh biarlah kami pindah ke babi-babi itu. Maka pindahlah setan-setan itu ke babi-babi. Babi-babinya kerasukan, lari, dan semuanya jatuh ke sungai. Mereka terjun ke sungai dan mati. Ya, jadi saudara-saudara, itu virus di Poso itu kayaknya virus yang tadi itu kali ya. Ya, cuma saya bilang tidak apa-apa sebenarnya. Kalau makan babi yang kena virus, pakai doa Tuhan Yesus, in the name of Jesus. Ya kan? Kita makan babi, kita makan setannya juga begitu ya. Kita makan setannya juga itu ya. Jadi saudara-saudara, dengan membarui sikap, maka kemudian kita akan bertindak adil dan bijaksana terhadap lingkungan ini. Lagi-lagi saya ingin mengatakan, Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang mendukung bagaimana kita peduli kepada lingkungan. Walaupun waktu itu tidak dikenal dengan teologi ekologis, tapi ada banyak sekali ayat yang berkisah tentang sikap kita yang harus peduli kepada lingkungan. Intinya, ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk membangun hidup ini, membangun lingkungan kita. Ya, setan aja bisa ditaklukkan karena Yesus mengatakan, aku telah memberikan kuasa kepadamu. Bahkan ketika murid-murid gagal menyembuhkan orang yang kerasukan setan, mereka bertanya, Guru, kenapa kami gagal untuk melakukannya? Kata Yesus, karena kamu kurang percaya.
Maka muncullah firman yang terkenal itu. Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung itu ke tengah-tengah laut. Artinya, dengan iman kita yang kecil pun, kita bisa melakukan peristiwa besar. Tetapi, jangan-jangan iman yang kecil itu saja kita tidak punya. Makanya tidak ada peristiwa besar yang kita lakukan. Menaklukkan ego sendiri kita tidak berhasil. Minta maaf, Ma, saya sudah melakukan kesalahan, minta maaf. Istrinya lalu memaafkan. Tapi 2 hari lagi, lakukan lagi hal yang sama. Karena kita tidak berdiam bersama-sama dengan Kristus. Yesus mengatakan, bahkan dengan kuasa ini kamu bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang pernah aku lakukan. Minggu lalu, kita memperingati ketuhanan Roh Kudus yang menjadi penolong. Penolong itu artinya ada suatu pihak yang kuat, lalu kemudian menopang yang lemah. Kita ini lemah, Tuhan topang melalui Roh Kudus. Bahkan disebut penghibur. Ada pihak yang lebih besar jiwa dan hatinya menghibur mereka yang selalu galau. Karena kecil hati, karena dihimpi duka, dan lain-lain sebagainya. Roh Kudus menghibur kita. Artinya pesan Tuhan tentang kuasa itu dinyatakan lebih efektif lagi di dalam Roh Kudus. Makanya tugas-tugas besar kita tentang lingkungan, tentang alam, bahkan tentang keluarga, tentang semuanya itu tidak akan mampu kita lakukan tanpa pertolongan Tuhan di dalam Roh Kudus. Ada amin? Tahun 78 atau 79, Bunda Teresa menerima Nobel Perdamaian. Bunda Teresa itu sudah menjadi suster, tinggal di biara sejak umur 12 tahun. Lalu kemudian dia melakukan tugas mengajar. Ya, tetapi ketika dia mengajar, dia matanya tertuju kepada sebuah kawasan di Kalkuta. Banyak orang kusta. Ya, di salah satu buku saya membaca ada seorang penulis buku namanya David Seng. Dia pernah mengunjungi Bunda Teresa dan dia melihat bagaimana Bunda Teresa menolong bayi-bayi dari ibu-ibu yang sakit kusta. Bayi-bayi itu ditaruh di mana? Di tong-tong sampah. Lalu dia dengan teman-teman di Ordo Cinta Kasih mengumpulkan bayi-bayi itu. Mereka merawatnya. Banyak yang meninggal tetapi banyak juga yang selamat. Saudara-saudara, dia mendirikan posko untuk mengobati orang-orang AIDS, orang-orang kusta, panti-panti bagi anak-anak yang tidak punya orang tua. Maka itu tahun 1978 dia diberikan ya Nobel Perdamaian. Lalu seorang wartawan bertanya begini, Bunda Teresa, mengapa Anda mau melakukan ini? Apa jawab Bunda Teresa? Because Jesus loved me. Karena Yesus mengasihiku. Saudara-saudara, kalau Anda dan saya tidak punya perasaan bahwa Yesus mengasihiku, apapun yang menjadi tugas gereja, pelayanankah, peduli lingkungan, dan peduli keluarga, tidak akan sanggup kita lakukan. Saya mau tanya, adakah di sini orang yang tidak pernah mengalami kasih Yesus? Saudara, semua kita mengalaminya. Saya mengalaminya ketika sakit Tuhan sembuhkan. Ketika dulu mau studi tidak ada jalan Tuhan bukakan. Saudara dikasihi Tuhan, melalui kesembuhan juga, melalui ulang tahun, melalui jalan-jalan baru yang Tuhan berikan ketika kita dalam kesulitan. Mengapa kita lupakan itu? Mari katakan kepada Tuhan, sungguh Engkau mengasihiku Tuhan. Dan lakukanlah apa yang menjadi perintahnya, termasuk tugas kita hari ini. Peduli akan lingkungan. Dan itu akan kita lakukan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita masuk saat hening.